Bunyi piring pecah itu terdengar seperti ledakan bom di telingaku. Namun yang menghancurkan jiwaku bukanlah serpihan keramik yang kini berserakan di lantai marmer, melainkan suara tawa yang meledak tepat setelahnya. Suamiku, Raka, pria yang 5 tahun lalu berjanji akan melindungiku dari dunia, kini justru tertawa terbahak-bahak melihat ibunya melempar piring berisi sisa tulang ayam ke arah kakiku. Darah segar mulai merembes dari goresan di mata kakiku, menodai lantai putih yang baru saja kupel pagi ini. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lubang menganga yang baru saja tercipta di dadaku. Malam itu, di ruang makan yang diterangi lampu kristal mewah, aku menyadari bahwa pernikahanku bukan lagi sebuah rumah, melainkan sebuah penjara di mana aku adalah satu-satunya tawanan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu seharusnya menjadi makan malam keluarga yang hangat. Aku sudah menghabiskan waktu 6 jam di dapur, memasak opor ayam kesukaan mertuaku, rendang daging yang dagingnya aku pilih sendiri di pasar subuh, hingga sambal goreng ati yang membutuhkan kesabaran ekstra. Namun, bagi Bu Ratna, ibu mertuaku, usahaku hanyalah sampah. Dia duduk di ujung meja, bak seorang ratu, menatap hidangan di depannya dengan tatapan merendahkan yang sudah sangat kuhafal di luar kepala. Masakanmu hambar, Maya, sama hambarnya seperti hidup anakku sejak menikahimu, ucap Bu Ratna tajam, sambil melempar sendoknya ke piring hingga berdenting keras. Sudah 5 tahun, Raka. 5 tahun, pohon mangga di depan rumah saja sudah berbuah 3 kali musim ini. Istrimu ini, apa gunanya? Dia cuma jadi parasit yang menghabiskan beras dan uangmu. Aku menunduk, meremas jemariku yang kasar karena pekerjaan rumah tangga. Maaf Bu, nanti Maya tambahkan garam lagi di... Tidak perlu, potong Bu Ratna. Yang kurang bukan garamnya, tapi keberkahan di rumah ini karena ada wanita mandul sepertimu. Kata itu, mandul, kata yang selalu menjadi senjata andalan Bu Ratna untuk menikamku. Alih-alih membelaku seperti yang selalu kuharapkan dalam doa-doa sepertiga malamku, Raka justru tertawa. Suara tawanya bukan tawa geli yang ringan, melainkan tawa mengejek yang bergabung dengan cemoohan ibunya, menciptakan simfoni kekejaman yang merobek site-sitea harga diriku. Tawa itu adalah lonceng kematian bagi kesabaranku. Detik itu juga, aku berdiri, menatap mereka berdua tanpa air mata, lalu berbalik dan melangkah keluar pintu rumah mewah itu tanpa menoleh lagi. Di luar gerbang, Raka dan Bu Ratna baru tersadar beberapa saat kemudian. Aku mendengar teriakan Raka memanggil namaku. Disusul suara langkah kaki terburu-buru yang menghantam paving block. Maya, jangan bertingkah kekanak-kanakan. Kembali ke sini, teriak Raka. Suaranya terdengar kesal, bukan khawatir. Aku mempercepat langkahku menuju mobil sedan hitam yang sudah menungguku di ujung jalan. Itu taksi online premium yang sudah kupesan 5 menit sebelum makan malam dimulai. Begitu aku masuk, sopir langsung tancap gas. Dari kaca spion, kulihat Raka dan Bu Ratna berdiri di depan gerbang, terengah-engah dan tampak bingung. Mereka pasti mengira aku hanya akan lari ke taman kompleks atau minimarket terdekat untuk menangis. Mereka tidak tahu, aku tidak lari untuk menangis. Aku lari untuk memulai perang. 1 jam kemudian, saat mereka kembali masuk ke rumah, perang itu dimulai, bukan dengan ledakan bom atau teriakan histeris, melainkan dengan keheningan yang mematikan. Aku duduk di kamar hotel berbintang 5 di pusat kota, memangku laptop yang selama ini kusembunyikan di bawah tumpukan baju kotor di ruang cuci. Jari-jariku menari di atas keyboard, mengakses sistem smart home yang mengontrol seluruh kediaman Raka. Klik di rumah sana, lampu ruang makan tiba-tiba padam total.
Aku bisa membayangkan kepanikan Bu Ratna. Dia benci gelap. Dia selalu berkor-kor tentang hantu atau pencuri setiap kali listrik padam. Raka, kenapa ini? Pat, bayar listrik saja, kau lupa? Suara Bu Ratna pasti sedang melengking sekarang. Aku tersenyum tipis, lalu menekan tombol berikutnya. Klik. AC sentral di rumah itu mati. Suhu Jakarta malam ini sedang panas-panasnya, mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi. Dalam 10 menit, rumah mewah kedap udara itu akan berubah menjadi oven raksasa. Ponselku bergetar. Raka menelepon. Aku mengabaikannya. Dia menelepon lagi, dan lagi. Hingga panggilan ke-10, aku memblokir nomornya. Tidak lama kemudian, notifikasi email masuk. Raka mencoba mengakses aplikasi perbankan digitalnya. Akses ditolak. Tentu saja, semua rekening utama Raka, kartu kredit platinum yang sering digesek Bu Ratna untuk arisan sosialitanya, hingga akses e-wallet mereka, semuanya terhubung dengan email pemulihan dan nomor verifikasi yang ada di ponselku. Aku baru saja mengganti semua kata sandi menjadi kombinasi yang tidak akan pernah bisa ditebak oleh otak mereka yang selama ini hanya sibuk merendahkanku, tanggal kematian ayahku, dikombinasikan dengan koordinat makam ibuku. Mereka baru sadar bahwa mereka terpenjara di dalam istana mereka sendiri. Mobil pintar Raka di garasi sudah kukunci sistemnya dari jarak jauh. Pagar otomatis tidak akan terbuka kecuali aku yang mengizinkan. Keesokan paginya, aku mendapat kabar dari informanku Satpam Kompleks yang selama ini sering kuberi makanan sisa. Catering bahwa Raka mencoba melapor ke polisi. Dia datang ke polsek terdekat dengan wajah kusut dan baju yang basah oleh keringat karena tidur tanpa AC. Dia menuduhku melakukan pencurian aset dan penyanderaan digital. Namun, hukum tidak berpihak pada kebodohan. Polisi menolak laporannya mentah-mentah. Kenapa? Karena semua aset itu rumah, mobil, bahkan rekening investasi atas namaku. Ya, Maya yang mereka sebut parasit, Maya yang mereka hina mandul dan tak berguna, adalah pemilik sah secara hukum atas segala kemewahan yang mereka nikmati. Inilah twist yang tidak pernah mereka duga. Raka mungkin wajah perusahaan, CEO yang tampan dan karismatik yang dipuja banyak orang. Tapi aku adalah ghost consultant-nya. Flashback singkat melintas di kepalaku. 5 tahun lalu, bisnis Raka hampir bangkrut. Dia mewarisi hutang ayahnya dan tidak punya visi bisnis. Akulah lulusan terbaik manajemen bisnis yang rela menyembunyikan ijazah S2 ku demi egonya sebagai kepala keluarga yang merancang ulang struktur perusahaannya. Setiap malam, saat Raka tidur mendengkur, aku memperbaiki proposal bisnisnya, menyusun strategi pasar, dan diam-diam memberikan arahan lewat email anonim yang Raka anggap sebagai konsultan misterius yang dibayarnya murah. Ironisnya, dia tidak pernah tahu konsultan itu adalah istrinya sendiri yang sedang mencuci piring kotor di dapur. Selama 6 bulan terakhir, sejak hinaan Bu Ratna makin menjadi, dan Raka mulai berani main mata dengan sekretaris barunya, aku merancang exit strategi. Aku tidak hanya diam dan menerima nasib. Aku mengumpulkan setiap bukti, setiap penggelapan pajak yang Raka lakukan atas saran ibunya yang serakah, setiap manipulasi laporan keuangan untuk menghindari audit. Semuanya tersimpan rapi di cloud server pribadiku. Dan sekarang, saatnya memukul balik di tempat yang paling menyakitkan bagi Bu Ratna. Gengsi sosialnya, aku membuka grup WhatsApp keluarga besar Raka. Di sana ada tong-tong yang nyinyir, sepupu-sepupu yang sombong, dan tentu saja Bu Ratna yang selalu memamerkan tas barunya. Send. Sebuah dokumen PDF meluncur ke dalam grup itu. Judulnya sederhana. Bukti transfer ilegal Bu Ratna, dana arisan yang dipakai judi online. Ya, ibu mertuaku yang terhormat. Wanita yang selalu bicara soal keberkahan
dan menuduhku pembawa sial. Ternyata adalah pecandu judi slot online. Dia menggunakan uang arisan keluarga besar dan uang perusahaan Raka untuk menutupi kekalahannya. Bukti mutasi rekening tidak bisa berbohong. Dalam hitungan detik, grup itu meledak. Mbak Ratna, ini benar? Tanya Tante Sari. Ya ampun, pantas uang arisan bulan lalu macet, timpal sepupu Dian. Ratna, kau memalukan nama keluarga. Seru Pauma Broto, tetua keluarga yang paling dihormati. Aku bisa membayangkan wajah Bu Ratna saat ini. Dia pasti pucat pasi. Tangannya gemetar, memegang ponsel yang baterainya tinggal sedikit, karena tidak bisa dicarjaku juga mematikan aliran listrik ke stop kontak kamar tidurnya secara spesifik. Raka, yang mungkin sedang berusaha mencari sinyal wifi tetangga, pasti mendapatkan serangan mental yang luar biasa. Dia tidak hanya kehilangan akses uang dan fasilitas, tapi dia juga harus menghadapi kenyataan bahwa ibunya adalah kriminal, dan istrinya wanita yang dia anggap lemah dan bodoh adalah dalang yang memegang kendali atas hidup dan matinya saat ini. Ponselku berdering lagi. Kali ini bukan dari Raka, tapi dari nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo, Ibu Maya? Suara berat seorang pria terdengar di ujung sana. Saya pengacara Pak Raka. Klien saya ingin bicara soal damai. Dia bersedia meminta maaf. Aku tertawa. Tawa yang lepas, bebas, dan dingin. Damai, katakan pada klienmu, Pak Pengacara. Ini baru permulaan. Saya belum mengeluarkan kartu as saya yang sebenarnya. Dan katakan juga, dia punya waktu 24 jam untuk keluar dari rumah saya sebelum saya merilis bukti penggelapan pajaknya ke publik dan mengirimnya membusuk di penjara. Aku menutup telepon. Di luar jendela hotel, langit Jakarta tampak kelabu. Tapi bagiku, ini adalah pemandangan paling cerah yang pernah kulihat selama 5 tahun terakhir. Napas Raka memburu, seolah oksigen di ruang tamu yang mewah itu mendadak menipis. Panggilan dari pengacaranya baru saja berakhir, meninggalkan dengung sunyi yang memekakan telinga. Ancaman Maya bukan sekadar gertakan. Wanita itu bicara soal penggelapan pajak, soal penjara, dan soal mengusirnya dari rumah yang selama ini ia anggap sebagai kerajaannya sendiri. Bagaimana mungkin Maya, istri penurut yang selama ini hanya bisa menunduk saat dimarahi, ibu berubah menjadi predator sedingin ini? Raka mondar-mandir di ruang kerjanya. Dasinya sudah longgar tak karuan. Kemeja mahalnya kusut di bagian lengan, karena ia terus meremasnya dalam kepanikan. Di lantai bawah, suara tangis ibunya masih terdengar sayup-sayup, meratapi polisi yang baru saja datang dengan surat panggilan pemeriksaan atas tuduhan pencurian perhiasan. Maya benar-benar tidak main-main. Dia menyerang dari segala sisi, finansial, hukum, dan psikologis. Sialan! Dasar wanita ular, Raka mengumpat, menendang tong sampah logam di sudut ruangan hingga penyok. Dia butuh pegangan. Dia butuh sesuatu untuk membalikan keadaan. Otaknya berputar cepat, mencari celah. Maya mungkin punya bukti korupsi dan rekaman CCTV. Tapi Raka tahu satu rahasia yang bisa menghancurkan mental Maya. Sesuatu yang jauh lebih pribadi dan menyakitkan daripada sekadar uang atau penjara. Sesuatu yang akan membuat Maya merasa gagal sebagai seorang wanita seutuhnya. Raka berjalan cepat menuju lukisan besar, bergambar pemandangan abstrak di dinding belakang meja kerjanya. Dengan tangan gemetar, ia menggeser lukisan itu, menampakkan sebuah brankas besi tertanam di dinding. Ini adalah brankas pribadinya, tempat ia menyimpan senjata pamungkas. Bukan uang, bukan emas batangan, melainkan sebuah map medis berwarna biru tua. Selama 5 tahun pernikahan, narasi yang dibangun di keluarga ini adalah bahwa Maya mandul. Maya adalah istri yang cacat karena tidak bisa memberikan keturunan bagi keluarga besar Raka. Itulah alasan utama ibunya
selalu menghina Maya. Dan itulah alasan yang sering Raka gunakan untuk membenarkan perselingkuhannya di luar sana. Aku butuh pewaris, Mei. Begitu sering Raka berdalih saat ketahuan. Pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain. Raka memutar kombinasi angka brankas dengan jari yang berkeringat. Klik. Pintu besi itu terbuka. Senyum licik mulai terbentuk di bibirnya. Rencana di kepalanya sudah tersusun rapi. Dia akan mengambil berkas medis asli Maya yang disembunyikannya selama ini. Berkas itu membuktikan bahwa rahim Maya sebenarnya sehat. Sangat sehat. Justru Rakalah yang selama ini bermain Tuhan sejak awal pernikahan. Raka diam-diam mencampurkan obat pencegah kehamilan dosis tinggi yang ia beli dari pasar gelap ke dalam minuman suplemen herbal yang wajib diminum Maya setiap pagi. Alibinya sempurna. Itu adalah vitamin penyubur dari dokter kenalan keluarga. Padahal tujuannya keji. Raka tidak ingin punya anak dengan Maya. Jika mereka punya anak, harta warisan ayah Maya yang jumlahnya fantastis dan menjadi incaran utama Raka, menikahi wanita itu akan jatuh ke tangan anak itu, bukan ke tangan Raka sepenuhnya. Jika Maya meninggal atau diceraikan, Raka ingin menguasai semuanya tanpa harus berbagi dengan darah dagingnya sendiri. Dia akan menggunakan ini untuk memutarbalikkan fakta. Dia akan menuduh Maya gila. Dia akan bilang ke pengadilan bahwa Maya mengalami delusi parah tentang kehamilan dan kesehatan mentalnya tidak stabil, sehingga semua tuduhan korupsi yang dilayangkan Maya adalah hasil imajinasi orang sakit jiwa. Raka bahkan sudah menyiapkan skenario untuk menuntut hak pengampuan atas harta Maya dengan alasan ketidakwarasan istri. Tangan Raka merogoh ke dalam brankas yang gelap itu, siap menyentuh map biru yang dingin. Namun, tangannya hanya menyentuh udara kosong. Jantung Raka berhenti berdetak sesaat. Dia meraba lebih dalam, menyapu seluruh permukaan lantai brankas. Kosong, tidak ada map biru. Tidak ada tumpukan uang tunai cadangan yang dia simpan. Tidak ada paspor. Brankas itu kosong melompong. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya. Raka menyalakan senter ponselnya dan menyorot ke dalam. Benar-benar bersih, kecuali satu benda kecil di pojok belakang. Sebarik kertas sticky note berwarna kuning cerah tertempel di sana. Tulisan tangan di atasnya sangat ia kenali. Rapi, kecil-kecil, dan tegas. Tulisan Maya. Raka mengambil kertas itu dengan tangan gemetar hebat, mendekatkannya ke mata, seolah tak percaya apa yang sedang dibacanya. Kau pikir aku bodoh, Mas? Aku sudah tahu soal bubuk vitamin itu sejak setahun lalu. Aku melakukan tes lab diam-diam pada sisa minuman yang kau buatkan. Levonorgestrel dosis tinggi kan? Teh penyubur itu selalu kubuang ke pot tanaman kesayanganmu di balkon setiap pagi. Coba kau tengok tanaman bonsai seharga 50 juta yang kau banggakan itu. Lihatlah apa yang terjadi jika racunmu diminum setiap hari. Raka terhuyung ke belakang. Kertas kuning itu meremas di tangannya. Kakinya lemas seketika. Tanpa sadar, Raka berlari keluar dari ruang kerja, menabrak kursi di lorong, dan menghambur menuju balkon lantai 2 yang terhubung dengan kamar tidur utama. Pintu kaca geser itu, ia buka paksa. Di sana, di atas meja kayu jati, berdiri pot keramik antik, berisi bonsai beringin dolar yang ia beli 6 bulan lalu. Tanaman yang seharusnya rimbun dan hijau mengkilap itu, kini tampak mengerikan. Daun-daunnya rontok, menyisakan ranting-ranting yang kering, hitam, dan keriput, seolah tersedot kehidupannya dari akar. Tanah di pot itu tampak memutih, bergerak sisa-sisa residu kimia yang mengendap lama. Raka menatap tanaman mati itu dengan horor. Matanya melotot, napasnya tercekat di tenggorokan. Gambaran Maya membuang teh itu setiap pagi, lalu tersenyum manis padanya, sambil berkata terima kasih. Mas, vitaminnya sudah diminum?
berputar di kepalanya seperti film horor. Selama setahun terakhir, Maya telah membohonginya mentah-mentah. Istrinya itu tahu Raka meracuninya, tapi dia diam saja. Dia menunggu, dia mengumpulkan bukti, dia membiarkan Raka merasa menang, sementara dia menyusun rencana pembantaian yang sempurna. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya merayap naik dari ujung kaki ke ubun-ubun. Ini bukan sekadar perceraian. Ini bukan sekadar perebutan harta. Maya tidak ingin berpisah baik-baik. Maya ingin menghancurkannya sampai ke tulang-tulang. Dia berbalik, hendak lari kembali ke dalam rumah, namun matanya menangkap sesuatu lagi di pot tanaman yang mati itu. Ada sebuah amplop plastik kecil tertancap di antara ranting kering. Di dalamnya, sebuah flash disk berwarna merah. Raka menyambar flash disk itu. Pikirannya kacau balau. Apakah ini salinan bukti kejahatannya? Atau jebakan lain? Dia berlari kembali ke ruang kerja, menancapkan benda itu ke laptopnya dengan tangan yang sulit dikontrol. Sebuah video muncul di layar. Itu rekaman CCTV tersembunyi. Di layar, terlihat Raka sedang berada di dapur, menuangkan bubuk putih dari saset kecil tak bermerek ke dalam cangkir teh Maya. Wajah Raka terlihat jelas. Seringai liciknya terekam sempurna dalam resolusi tinggi. Di sudut video, tertera tanggal 2 hari yang lalu. Lalu, video berganti. Kali ini, rekaman suara. Suara Raka yang sedang menelepon seseorang. Mungkin selingkuhannya. Tenang saja sayang, si mandul itu tidak akan pernah hamil. Aku pastikan rahimnya kering. Begitu ayahnya mati dan warisan turun, aku akan cari cara buat singkirkan dia pelan-pelan. Raka membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Dia jatuh terduduk di kursi kerjanya, menatap layar laptop dengan pandangan kosong. Bukti ini bukan hanya cukup untuk membuatnya miskin. Bukti ini cukup untuk membuatnya didakwa atas percobaan pembunuhan berencana atau setidaknya penganiayaan berat dengan racun. Ponselnya bergetar lagi di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Maya. Singkat, padat, dan mematikan. Sudah lihat tanamannya, Mas? Indah sekali, bukan? Oh ya, rekaman yang baru saja kau tonton itu sudah tersimpan otomatis di server pengacaraku dan akan terkirim ke kepolisian. Jika dalam 1 jam kau belum mengemasi barang-barangmu, ingat, hanya pakaian yang menempel di badan. Jangan bawa apapun yang dibeli pakai uangku. Raka merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Dinding-dinding rumah mewah ini seolah menyempit, menghimpitnya hingga remuk. Dia melihat sekeliling ruangan lukisan mahal, perabot jati, karpet sutra, semua kemewahan yang ia nikmati dari uang Maya, kini menatapnya dengan mengejek. Dia bukan raja di istana ini. Dia hanyalah tikus yang baru saja menyadari bahwa dia sudah terperangkap di dalam labirin yang dibuat oleh kucing yang selama ini pura-pura tidur. Suara sirine polisi terdengar lagi dari kejauhan. Semakin mendekat. Kali ini mungkin bukan untuk ibunya. Raka berdiri terpaku di tengah ruang tamu yang luas itu. Napasnya memburu. Sirine yang ia dengar tadi ternyata hanya lewat. Namun itu cukup untuk membuatnya sadar bahwa waktu adalah musuh utamanya sekarang. 1 jam, Maya hanya memberinya waktu 1 jam. Namun, ego Raka yang selama ini dipupuk oleh ibunya yang manipulatif, menolak untuk menyerah begitu saja. Dia tidak akan keluar dari rumah ini seperti anjing yang diusir. Kau pikir kau siapa, Maya? Desis Raka. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan liar. Aku yang berkuasa di sini. Aku kepala rumah tangga. Alih-alih mengemasi barang, Raka justru mengambil langkah nekat. Dia berlari ke dapur, mengambil pisau buah kecil, dan tanpa ragu menggores lengannya sendiri. Darah segar menetes. Dia meringis, bukan karena sakit, tapi karena kepuasan yang ganjil. Kemudian, ia membenturkan kepalanya ke dinding lemari pendingin hingga memar. Rencananya sederhana, tapi licik. Dia akan menuduh Maya melakukan kekerasan dalam rumah tangga
KDRT. Dia akan memutarbalikkan fakta. Mengatakan bahwa Maya yang gila, bahwa Maya yang mencoba membunuhnya. Pintu depan terbuka kasar. Bukan polisi yang datang, melainkan Maya. Dia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang pria paruh baya dengan setelan jas abu-abu mahal yang memancarkan aura intimidasi Pak Handoko. Pengacara kondang yang tarif per jamnya bisa membiayai hidup Raka selama setahun. Bagus sekali sandiwaranya, Raka, ucap Maya dingin. Dia melangkah masuk dengan anggun, mengenakan gaun hitam yang membuatnya tampak seperti malaikat pencabut nyawa. Wajahnya tenang, kontras dengan Raka yang berantakan dan berdarah. Raka tersenyum miring, mengangkat lengannya yang terluka. Lihat apa yang kau lakukan, Maya. Kau menyerangku, Pak Handoko. Klien Anda ini sakit jiwa. Saya akan melaporkan ini. Saya punya bukti luka fisik. Pak Handoko hanya membetulkan letak kacamatanya, menatap Raka dengan sorot mata kasihan. Dia membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah tablet, dan meletakkannya di meja marmer ruang tamu. Silakan duduk, Pak Raka. Sebelum Anda membuat laporan palsu yang akan menambah masa hukuman Anda, sebaiknya kita tonton ini bersama. Maya duduk di sofa tunggal, menyilangkan kakinya dengan elegan. Duduklah, Mas. Pertunjukan baru saja dimulai. Raka, dengan perasaan was-was yang semakin membesar, mendekat ke meja. Layar tablet itu menyala. Video yang diputar bukan rekaman CCTV biasa. Kualitasnya tajam, suaranya jernih. Itu rekaman dari sudut pandang yang tidak pernah Raka sadari keberadaannya di layar. Terlihat Raka sedang berada di dapur kejadian 3 hari yang lalu. Dia terlihat membuka sebuah botol kecil dan meneteskan cairan bening ke dalam gelas jus jeruk milik Maya. Wajahnya di layar terlihat dingin, tanpa penyesalan. Kemudian, rekaman berganti. Kini Raka terlihat sedang menelepon seseorang. Suaranya terekam jelas. Tenang saja, Bu. Tanda tangan Maya sudah aku palsukan di dokumen pengalihan aset. Begitu dia sakit karena obat itu, kita bisa langsung jual tanah warisan ayahnya. Dia tidak akan sadar. Darah Raka surut dari wajahnya. Dia mundur selangkah, menabrak kursi. Ini rekayasa. Kau menjebakku. Menjebak. Maya tertawa pelan. Tawa yang terdengar sangat kering. Mas, aku memasang kamera mikro di setiap sudut rumah ini. Bahkan di dalam hiasan dinding yang kau kira hanya pajangan antik. Aku tahu setiap tetes racun yang kau masukkan ke minumanku. Aku tahu setiap lembar dokumen yang kau palsukan. Dan yang paling penting, aku tahu kau tidak bekerja sendiri. Raka gemetar. Apa maksudmu? Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tidak tahu kalau ibumu, Bu Ratna yang terhormat itu, menggunakan rekeningmu untuk mencuci uang hasil penipuan arisan bodong yang dia jalankan di kampung? Maya melempar tumpukan berkas ke meja. Rekening koranmu, Mas. Aliran dana mencurigakan yang masuk dan keluar. Kau bukan hanya suami yang jahat, kau juga penjahat finansial. Raka merasa lututnya lemas. Dia jatuh terduduk di lantai. Semua kartu as Maya sudah terbuka. Namun, masih ada satu hal yang Raka yakini bisa menyelamatkannya. Uang simpanan. Dia punya uang tunai dalam jumlah besar yang disembunyikan di tempat rahasia. Hasil dari penjualan aset Maya yang berhasil dia cairkan dayam-dayam bulan lalu. Uang itu ada pada selingkuhannya, Siska. Kau mungkin bisa memenjarakanku, Maya, kata Raka dengan suara serak, mencoba mencari sisa-sisa keberanian. Tapi kau tidak akan pernah mendapatkan uang itu kembali. Aku sudah memindahkannya, dan ada seseorang yang akan menjaganya untukku. Seseorang yang lebih mencintaiku daripada kau. Tepat saat Raka menyelesaikan kalimatnya, pintu depan kembali terbuka. Suara langkah sepatu hak tinggi bergema di lantai marmer. Raka menoleh. Matanya berbinar, penuh harap. Siska, seru Raka. Wanita muda cantik dengan rambut tergerai itu masuk. Dia adalah harapan terakhir Raka.
Siska memegang sebuah koper besar, berwarna silver. Siska, syukurlah kau datang. Cepat, kita harus pergi dari sini. Wanita gila ini mencoba menjebakku. Namun, Siska tidak berlari ke arah Raka. Dia berjalan lurus melewati Raka yang mengulurkan tangan dan berhenti tepat di depan Maya. Siska menundukkan kepala sedikit, memberikan koper itu kepada Pak Handoko. Semua sudah aman, Bu Maya, kata Siska dengan nada hormat yang membuat Raka membeku. Ini uang tunai yang dititipkan Pak Raka kepada saya minggu lalu. Totalnya 2 miliar rupiah. Hasil penjualan ruko di Menteng. Sesuai instruksi ibu, saya sudah merekam pengakuan dia saat menyerahkan uang ini. Dunia Raka benar-benar hancur berkeping-keping. Dia menatap Siska dengan mulut menganga, tak mampu mengeluarkan suara. Kenalkan Mas, kata Maya, berdiri perlahan dan berjalan mendekati Raka yang masih terduduk di lantai seperti onggokan sampah. Siska, bukan selingkuhanmu. Dia adalah auditor forensik swasta yang aku sewa 6 bulan lalu. Tugasnya simpel, mendekatimu, membuatmu merasa hebat, dan memancingmu untuk mengeluarkan semua aset yang kau sembunyikan dari ibumu maupun dariku. Kau, Raka, tercekat. Kau membayarnya? Siska menoleh pada Raka dengan tatapan jijik. Tentu saja. Anda pikir saya benar-benar tertarik pada pria yang menghina istrinya sendiri dan patuh buta pada ibunya? Akting saya mahal, Pak Raka. Dan Bu Maya membayar lunas. Pak Handoko membuka koper itu, memperlihatkan tumpukan uang merah yang tertata rapi. Pasal berlapis, Pak Raka, ucap pengacara itu dengan nada datar. Percobaan pembunuhan berencana dengan racun arsenik dosis rendah, pemalsuan dokumen otentik, penipuan, dan tindak pidana pencucian uang. Dengan bukti, rekaman CCTV, dan kesaksian Siska, Anda dan Ibu Ratna bisa menghabiskan sisa usia produktif kalian di balik jeruji besi. Maya berjongkok di hadapan Raka, menatap lurus ke dalam mata suaminya yang kini basah oleh air mata ketakutan. Tidak ada lagi cinta di mata Maya, hanya ada ketenangan yang menakutkan dari seseorang yang sudah menang telak. Ingat, saat kau dan ibumu tertawa melihatku menangis di dapur karena dihina mandul, bisik Maya tajam. Saat itu aku bersumpah, air mataku tidak akan jatuh sia-sia. Aku membiarkanmu merasa di atas angin, membiarkanmu merasa menang, hanya untuk menjatuhkanmu dari tempat yang paling tinggi. Sakit, Mas. Raka mencoba meraih tangan Maya, memohon. Maya, tolong, ampuni aku. Aku hilaf. Ibu yang menyuruhku. Aku hanya... Maya menepis tangan Raka kasar. Dia berdiri, merapikan gaunnya. Jangan bawa-bawa ibumu untuk mencari simpati. Kalian berdua sama saja. Monster yang saling memakan, ucap Maya dingin. Dia menoleh ke arah Pak Handoko. Pak, silakan hubungi polisi sekarang. Berkasnya sudah lengkap. Pak Handoko mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Raka merangkak, mencoba memeluk kaki Maya. Tapi Siska dengan sigap menendang tangan Raka, menjauh dengan ujung sepatu hak tingginya. Raka meraung. Suara keputusasaan dari seorang pecundang yang telah kehilangan segalanya, harta, harga diri, dan kebebasan dalam waktu kurang dari 1 jam. Suara sirine yang nyata kini terdengar berhenti tepat di depan pagar rumah. Lampu biru dan merah berkedip-kedip, memantul di dinding ruang tamu, mewarnai wajah pucat Raka dengan cahaya kepastian hukum yang tak terelakkan. Maya berjalan menuju jendela, menatap keluar. Dia melihat mobil polisi dan beberapa petugas turun. Di kursi belakang salah satu mobil patroli itu, dia melihat sosok Bu Ratna yang sedang meronta-ronta. Sudah lebih dulu dijemput atas laporan penipuan yang Maya rilis buktinya sejam yang lalu. Reuni keluarga yang sangat mengharukan akan segera terjadi di kantor polisi. Ketukan palu hakim di ruang sidang itu terdengar jauh lebih keras daripada teriakan Raka malam itu. 3 kali ketukan,
tegas dan final, menandai berakhirnya drama panjang yang telah menguras air mata dan kewarasanku selama 5 tahun terakhir. Vonis telah dijatuhkan. Raka divonis 8 tahun penjara atas tuduhan penipuan, penggelapan dana perusahaan, dan percobaan pembunuhan berencana melalui zat kimia berbahaya. Sementara Bu Ratna, otak di balik segala manipulasi licik ini, menerima ganjaran 10 tahun penjara. Aku duduk di barisan paling depan, menatap punggung pria yang pernah menjadi imam dalam salatku. Bahu Raka, yang dulu selalu ia busungkan dengan sombong, kini merosot turun, seolah memikul beban langit yang runtuh. Dia tidak menoleh padaku, mungkin malu, atau mungkin rasa takutnya sudah melumpuhkan segala sisa keberanian yang ia miliki. Di sudut lain, Bu Ratna meraung histeris saat petugas menyeretnya keluar, menyumpahi hakim, menyumpahi pengacara, dan tentu saja menyumpahiku. Tapi sumpah serapah itu tak lagi menyakiti telingaku. Itu hanya bising lalat yang tak berarti. Proses hukum berjalan cepat berkat bukti-bukti tak terbantahkan yang dikumpulkan Siska dan Pak Handoko. Aset-aset yang mereka curi dariku, rumah, mobil, dan dana di rekening luar negeri sebagian besar berhasil disita negara. Dan sebagian lagi dikembalikan kepadaku sebagai ganti rugi. Secara finansial, aku kembali utuh, bahkan lebih kaya dari sebelumnya karena nilai saham perusahaan ayahku melonjak pasca pembersihan manajemen korup yang dilakukan Raka. Namun, kemenangan ini terasa dingin, sangat dingin. Seminggu setelah vonis, aku memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir yang ditentang oleh Siska. Aku pergi ke lembaga pemasyarakatan, tempat Raka ditahan. Siska bilang, itu buang-buang waktu. Memberi makan ego Raka yang mungkin berpikir, aku masih peduli. Tapi aku butuh ini, bukan untuk dia, tapi untuk menutup buku kehidupanku sendiri dengan sempurna. Ruang kunjungan itu berbau karbol murahan dan keputusasaan. Dinding-dinding beton yang kusam, seolah menyerap semua harapan dari siapapun yang melangkah masuk. Aku duduk di satu sisi meja besi yang membatasi dunia bebas dan dunia terhukum. Tak lama kemudian, pintu baja di seberang terbuka. Raka masuk dengan langkah diseret, kepala plontos, seragam biru kusam yang kebesaran, dan wajah yang tirus. Lingkaran hitam di bawah matanya begitu pekat. Dia tampak 10 tahun lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya di rumah kami. Saat matanya menangkap sosokku, ada kilatan cahaya redup di sana. Harapan atau sekadar keterkejutan. Dia duduk perlahan, tangannya yang gemetar terlipat di atas meja. Kami terdiam cukup lama. Hanya suara dengung kipas angin tua di lenggit-langit yang mengisi kekosongan di antara kami. Kamu datang. Suaranya parau, pecah di tenggorokan. Aku datang. Jawabku datar, tanpa emosi, tanpa senyum. Raka menunduk, menatap jemarinya yang kasar. Maya, aku, di sini neraka. Mei makanan basi, tidur di lantai dingin, dipukuli napi lain. Aku tidak kuat. Aku tidak bergeming. Kau menuai apa yang kau tanam, Raka. Neraka yang kau rasakan sekarang belum sebanding dengan neraka yang kau ciptakan di rumahku selama bertahun-tahun. Air mata mulai menetes dari matanya, jatuh membasahi meja besi. Aku minta ampun, Mei. Sumpah demi Tuhan, aku menyesal, Ibu. Ibu yang menyuruhku melakukan semuanya. Aku bodoh. Aku lemah. Tolong, Mei, bicaralah pada pengacaramu. Mungkin ada banding, mungkin remisi. Aku akan melakukan apa saja. Pemandangan ini menyedihkan. Pria yang dulu tertawa terbahak-bahak saat ibunya menyebutku wanita mandul pembawa sial, kini merengek seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Semuanya sudah selesai, Raka. Tidak ada banding, tidak ada jalan keluar, kataku tegas. Dia terisak semakin keras, lalu dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata merah yang basah.
Tatapan yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, kini hanya terlihat kosong dan menyedihkan. Mei, bisiknya. Suaranya bergetar hebat. 1 pertanyaan. Sebelum kau pergi dan melupakanku selamanya, jawablah dengan jujur. Aku menatapnya. Menanti. Apa? Kau pernah benar-benar mencintaiku? Walau hanya sedetik, atau pernikahan kita hanya pelarian bagimu? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Napasku tercekat sesaat. Memori masa-masa awal pernikahan kami berputar kembali. Saat dia membawakan martabak tengah malam, saat dia memelukku ketika ayah meninggal, saat kami bermimpi menua bersama. Ya, memori itu ada, dan itu menyakitkan.